Apakah di kantor desa Anda, urusan pelayanan surat menyurat masih sering menumpuk? Warga harus mengantre lama, atau Anda sering kelelahan karena harus mengetik ulang data penduduk yang sama secara manual di lembar Word yang berbeda? Saya hanyalah seorang hamba yang fakir ilmu. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini saya ingin membagikan sebuah ikhtiar kecil yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi besar untuk desa Anda. Kita akan membedah dan melakukan tur lengkap sebuah aplikasi sistem informasi desa. Sebuah sistem yang insya Allah akan mengubah pelayanan administrasi desa Anda menjadi serba otomatis, cepat, rapi, dan terintegrasi langsung dengan basis data kependudukan. Mulai dari cetak surat domisili, surat nikah, surat kematian, hingga manajemen arsip digital, semuanya bisa diselesaikan hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Dan seperti biasa, di akhir video nanti, aplikasi ini akan saya bagikan untuk Anda murni 100% gratis tanpa biaya apapun. Selamat datang di halaman utama aplikasi. Saat ini kita berada di menu dashboard kependudukan, yang berfungsi sebagai pusat pantauan utama untuk seluruh data demografi warga Anda. Kita mulai dari sisi kiri layar. Terdapat panel navigasi utama yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Pertama, kategori kependudukan untuk mengakses secara spesifik data penduduk, kelahiran, kematian, serta riwayat pindah keluar dan pindah masuk. Kedua, kategori administrasi untuk mengelola layanan dan arsip surat. Dan ketiga, kategori sistem untuk melakukan pengaturan aplikasi. Beralih ke bagian tengah halaman, Anda disajikan deretan kartu statistik yang memberikan ringkasan data secara cepat dan akurat. Pada baris pertama, Anda bisa langsung melihat informasi total penduduk, jumlah kepala keluarga, komposisi gender yaitu laki-laki dan perempuan, serta rincian jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Tepat di bawahnya, terdapat kartu tambahan yang mengklasifikasikan status ekonomi warga, yakni jumlah warga mampu dan kurang mampu. Selanjutnya, di bagian bawah halaman terdapat 2 buah grafik untuk memudahkan analisis visual. Grafik batang di sebelah kiri menampilkan distribusi penduduk per RT dan RW, sehingga Anda dapat mengetahui konsentrasi sebaran warga di wilayah Anda. Sementara itu, grafik lingkaran di sebelah kanan menunjukkan status penduduk, yang memberikan proporsi perbandingan antara warga pendatang dan warga asli. Dengan rancangan dashboard ini, seluruh pemantauan kondisi kependudukan dapat Anda lakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran hanya dalam satu halaman. Selanjutnya, kita beralih ke menu data penduduk. Pada halaman ini, Anda akan disajikan sebuah tabel utama yang memuat daftar informasi warga secara rapi dan terstruktur. Tabel ini menampilkan berbagai detail penting, mulai dari nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga, nama lengkap beserta usia, keterangan jenis kelamin, alamat RT dan RW, hingga label status kependudukan dan ekonomi warga. Pada kolom terakhir, terdapat opsi aksi yang berfungsi untuk melihat detail lebih lanjut, mengubah, atau menghapus data warga yang bersangkutan. Untuk mempercepat pencarian data spesifik, Anda dapat menggunakan ikon pencarian dan tombol filter yang berada di kanan atas, tepat di sebelah tombol tambah yang digunakan untuk mendaftarkan warga baru. Apabila Anda menekan tombol tambah tersebut, sistem akan memunculkan formulir tambah data penduduk. Di dalam formulir ini, Anda diwajibkan untuk melengkapi identitas diri warga yang baru. Kolom isian dasar yang harus dilengkapi meliputi nama lengkap sesuai KTP, nomor kartu keluarga, dan nomor induk kependudukan. Anda juga perlu menentukan jenis kelamin dan agama melalui menu pilihan yang telah disediakan. Setelah itu, lengkapi riwayat kelahiran dengan mengisi tempat lahir dan tanggal lahir, lalu akhiri dengan mengisi detail domisili berupa nomor RT dan RW. Setelah Anda memastikan seluruh informasi terisi dengan benar dan lengkap, cukup tekan tombol simpan untuk mendaftarkan data tersebut ke dalam sistem, atau pilih batal jika Anda ingin menggagalkan proses pengisian. Mari kita lanjutkan perjalanan ke dalam kategori kependudukan, dan kali ini kita akan membedah secara mendalam menu data kelahiran.
Halaman ini didedikasikan khusus untuk mencatat dan mengelola seluruh riwayat kelahiran warga baru di desa Anda secara terperinci. Saat Anda membuka halaman ini, perhatian pertama akan tertuju pada tabel utama yang informatif. Tabel ini menyajikan rekaman data yang sangat detail dalam satu pandangan, meliputi tanggal dan jam kelahiran, nama lengkap bayi, jenis kelamin, serta nama ibu dan ayah kandung. Di sisi paling kanan, terdapat kolom aksi untuk memodifikasi data. Untuk mengelola antrean data yang mungkin sangat banyak, sistem telah melengkapi halaman ini dengan bilah alat pencarian dan penyaringan tingkat lanjut di bagian atas. Anda tidak hanya bisa mencari nama secara spesifik, tetapi juga menyaring kelahiran berdasarkan rentang tanggal tertentu, dari tanggal berapa hingga tanggal berapa, serta menyaring berdasarkan jenis kelamin bayi. Terdapat pula tombol filter untuk menerapkan pencarian, tombol reset untuk mengembalikan tabel ke tampilan awal, tombol unduh untuk mengekspor data kelahiran ini menjadi dokumen laporan, dan tentunya tombol tambah untuk memasukkan data warga baru. Mari kita lihat apa yang terjadi saat Anda menekan tombol tambah. Sebuah formulir tambah data kelahiran akan muncul, yang dirancang dengan sistem cerdas untuk menghemat waktu Anda. Formulir ini terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian data orang tua, Anda tidak perlu mengetik manual dari awal. Cukup ketikkan nama ayah, dan sistem akan langsung mencarinya dari database kependudukan yang sudah ada. Luar biasanya, setelah nama ayah dipilih, kolom nama ibu dapat terisi secara otomatis berdasarkan status perkawinan di kartu keluarga, meskipun opsi pencarian manual tetap disediakan untuk berjaga-jaga. Setelah data orang tua terisi, Anda beralih ke bagian data bayi. Di sini, Anda diwajibkan mengisi rincian bayi secara presisi. Mulai dari nama lengkap bayi, pilihan jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir yang dilengkapi fitur kalender, waktu lahir yang mencatat jam secara spesifik, urutan kelahiran pada kolom anak keberapa, hingga siapa penolong kelahiran tersebut, misalnya bidan atau dokter. Jika semua sudah terisi dengan benar, cukup tekan simpan. Namun, bagaimana jika ada kesalahan ketik pada data yang sudah disimpan? Anda cukup menekan ikon edit pada tabel. Jendela edit data kelahiran akan terbuka, menampilkan seluruh data yang sebelumnya sudah Anda masukkan. Pada form ini, Anda dapat melihat bahwa data orang tua yang telah terpaut akan tampil dengan warna hijau lengkap beserta nomor kartu keluarganya untuk memastikan keakuratan identitas. Anda bisa mengganti nama orang tua dengan menekan tombol silang, atau sekadar memperbaiki rincian data bayi seperti jam atau tempat lahir. Tekan simpan untuk memperbarui data. Terakhir, mari kita bahas tentang fitur penghapusan data. Sistem ini dirancang dengan tingkat keamanan berlapis untuk mencegah kelalaian. Ketika Anda menekan ikon tempat sampah, data tidak akan langsung hilang. Sistem akan menahan proses tersebut dan memunculkan jendela konfirmasi hapus. Jendela ini memberikan peringatan krusial bahwa, menghapus data kelahiran di halaman ini, berarti Anda juga akan menghapus data profil bayi tersebut di database penduduk utama secara otomatis. Jika Anda sudah benar-benar yakin, Anda harus menekan tombol hapus yang berwarna merah, atau tekan batal untuk membatalkan proses dan mengamankan data. Demikianlah penjelasan mendalam mengenai berbagai fitur di dalam kategori kependudukan. Melalui pengelolaan data yang terpusat dan saling terintegrasi ini, pemerintah desa kini dapat memastikan bahwa setiap tahapan demografi warga, mulai dari pendaftaran penduduk baru, pencatatan kelahiran, hingga pembaruan status keluarga, tercatat dengan sangat rapi, akurat, dan terjamin keamanannya. Dengan tata kelola data warga yang sudah tersistem dengan baik, selanjutnya kita akan melangkah ke kategori administrasi, untuk melihat bagaimana aplikasi Desaku merombak sistem pelayanan persuratan desa menjadi jauh lebih cepat, mudah, dan efisien. Sekarang, mari kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu data kematian, seperti yang dapat kita lihat pada halaman utama. Halaman ini berfungsi sebagai sistem pencatatan resmi dan terpusat untuk mendokumentasikan informasi seluruh warga yang telah berpulang. Pada tabel utama, sistem menyajikan rekam medis demografi secara transparan, mulai dari tanggal dan waktu meninggal, nama penduduk yang dilengkapi nomor identitas di bawahnya,
jenis kelamin, umur, hingga penyebab kematian. Di bagian atas tabel, manajemen data dipermudah dengan adanya bilah alat penunjang. Anda dapat melakukan pencarian cepat, menggunakan filter pencarian berdasarkan rentang tanggal tertentu, menekan tombol reset untuk mengembalikan filter ke tampilan semula, serta memanfaatkan tombol unduh untuk mengekspor seluruh laporan kematian ini menjadi file dokumen. Untuk memasukkan laporan baru, Anda cukup menekan tombol tambah di sudut kanan atas. Mari kita bedah proses penambahan datanya melalui formulir yang tampak pada halaman ini. Ketika tombol tambah diklik, formulir tambah data kematian akan muncul dengan struktur yang sangat rapi dan terbagi menjadi dua bagian utama. Pada bagian pertama, yaitu data almarhum atau almarhumah, Anda tidak perlu mengetik seluruh data profil dari awal. Cukup ketikkan nama warga pada kolom cari nama penduduk, dan sistem secara cerdas akan langsung mencocokkannya dengan basis data kependudukan aktif. Setelah nama warga terpilih, Anda tinggal melengkapi bagian kedua, yaitu detail kematian. Isilah data secara presisi, mulai dari tanggal meninggal, waktu atau jam pastinya, tempat meninggal seperti di rumah atau rumah sakit, penyebab kematian, hingga keterangan tambahan atau lokasi pemakaman warga. Jika semua data dipastikan sudah valid, tekan tombol simpan untuk merekam data ke dalam sistem, atau klik batal untuk menutup formulir. Lalu, bagaimana jika terjadi kesalahan ketik atau ada informasi tambahan yang baru diterima di kemudian hari? Proses pembaruan data dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui fitur edit data kematian. Saat jendela edit terbuka, seluruh informasi detail almarhum yang telah terekam sebelumnya akan ditampilkan kembali secara utuh. Anda hanya perlu mengubah bagian detail yang memerlukan revisi, seperti memperbaiki penyebab kematian atau memperbarui lokasi pemakaman, kemudian menekan tombol simpan untuk memperbarui data tersebut ke dalam sistem. Terakhir, demi menjaga integritas basis data dan mencegah kelalaian, sistem kami dilengkapi dengan fitur keamanan berlapis. Ketika Anda menekan ikon tempat sampah pada tabel, sistem tidak akan langsung menghapus data, melainkan memunculkan jendela konfirmasi hapus terlebih dahulu. Jendela ini memberikan peringatan yang sangat krusial bagi admin, bahwa catatan laporan kematian yang dihapus tidak akan secara otomatis mengembalikan data profil penduduk tersebut ke dalam database penduduk utama. Oleh karena itu, pastikan keputusan Anda sudah benar-benar tepat sebelum menekan tombol hapus yang berwarna merah, atau klik batal untuk menyelamatkan data dan kembali ke halaman utama. Mari kita beralih ke fitur berikutnya, yaitu halaman data pindah keluar, seperti yang terlihat pada layar Anda. Halaman ini dirancang khusus untuk mendokumentasikan perpindahan warga yang keluar dari wilayah desa secara rapi dan sistematis. Pada tabel utama, Anda dapat memantau rangkuman data secara lengkap, mulai dari tanggal pindah, nama kepala keluarga, nomor KK, lokasi tujuan pindah, alasan, hingga jumlah anggota keluarga yang ikut pindah. Untuk mempermudah administrasi, di bagian kanan atas tersedia kolom pencarian nama KK, tombol unduh laporan PDF untuk kebutuhan arsip cetak, serta tombol catat kepindahan untuk memasukkan data mutasi baru. Jika kita menekan tombol tersebut, sistem akan menampilkan jendela catat kepindahan warga, seperti pada layar Anda. Pengisian formulir ini dirancang sangat praktis. Di bagian data keluarga yang pindah, Anda cukup mengetikkan nama kepala keluarga atau salah satu anggota pada kolom pencarian, dan sistem secara otomatis akan menarik seluruh daftar anggota keluarga yang berada dalam satu kartu keluarga, lengkap dengan nama, nik, dan kedudukannya. Menariknya, jika ada anggota keluarga tertentu yang ternyata tidak ikut pindah, Anda bisa mengeluarkannya dari daftar hanya dengan menekan ikon silang merah pada kolom batal. Setelah daftar anggota keluarga sudah sesuai, Anda tinggal melengkapi bagian detail kepindahan, meliputi tanggal pindah, alamat lengkap daerah atau desa tujuan, serta alasan kepindahan, lalu akhiri dengan menekan tombol simpan. Kembali ke halaman utama, pada kolom aksi tersedia beberapa tombol kontrol yang memiliki fungsi spesifik dan krusial. Pertama, ada tombol detail anggota yang membuka jendela detail daftar pindah, seperti yang tampak pada file layar Anda. Di sini,
Anda bisa meninjau ulang secara mendalam seluruh informasi ringkasan kepindahan kolektif suatu keluarga, lengkap dengan visualisasi tabel yang merinci nama, nik, jenis kelamin, serta status hubungan semua anggota keluarga yang ikut pindah. Kedua, terdapat tombol edit yang memunculkan jendela edit kepindahan, seperti terlihat pada layar Anda saat ini. Fitur ini sangat berguna jika Anda perlu mengubah informasi yang keliru setelah data tersimpan. Anda dapat memperbarui tanggal pindah, mengganti alamat desa tujuan, atau memodifikasi alasan kepindahan dengan cepat tanpa harus memasukkan ulang daftar anggota dari awal. Ketiga adalah tombol batal pindah, yang akan memunculkan jendela konfirmasi seperti pada tampilan layar Anda saat ini. Fitur pemulihan atau restore ini digunakan jika warga melaporkan bahwa rencana kepindahan mereka dibatalkan. Saat Anda menekan tombol ya, batalkan pindah, sistem secara cerdas akan mengembalikan status kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarganya menjadi warga aktif kembali di basis data penduduk utama, sekaligus menghapus catatan kepindahannya dari riwayat mutasi keluar. Terakhir, terdapat tombol hapus yang memicu jendela peringatan konfirmasi hapus permanen. Peringatan ini sangat krusial, karena menghapus arsip di sini berarti Anda melenyapkan catatan laporan kepindahan secara permanen dari sistem, dan data penduduk yang dulu pindah tidak akan dikembalikan ke dalam database utama. Jika tujuan Anda adalah memulihkan status kependudukan mereka agar aktif kembali, sistem mengingatkan Anda untuk menggunakan fitur batal pindah, bukan menghapusnya secara permanen. Kini, mari kita melangkah ke dalam kategori administrasi dan membuka halaman layanan surat, seperti yang diperlihatkan pada halaman layar Anda. Halaman ini dirancang khusus untuk memotong jalur birokrasi yang rumit, memberikan efisiensi penuh bagi perangkat desa dalam menerbitkan berbagai dokumen administrasi warga. Satu hal yang menjadi keunggulan utama dari sistem ini adalah integrasi datanya yang cerdas. Saat Anda memilih jenis surat yang ingin dibuat, Anda tidak perlu lagi mengetik profil pemohon secara manual, karena data pemohon akan otomatis ditarik secara real-time langsung dari database penduduk utama. Jika pilihan surat terasa terlalu banyak, Anda dapat memanfaatkan fitur bilah pencarian cerdas di pojok kanan atas yang bertuliskan cari nama surat untuk menemukan format dokumen yang dibutuhkan dalam sekejap. Mari kita bedah seluruh opsi pelayanan surat yang dikelompokkan secara terstruktur berdasarkan klaster kebutuhannya. Pertama, kita beralih ke kelompok surat keterangan kependudukan pencatatan sipil pada halaman layar Anda. Di dalam klaster ini, tersedia 5 jenis surat yang paling sering dibutuhkan oleh warga, yaitu surat keterangan domisili, yang berfungsi menerangkan bahwa seseorang benar-benar tinggal atau berkedudukan di wilayah desa tersebut. Surat pengantar KTP atau KK, sebagai dokumen pengantar resmi dari pihak desa untuk memproses pembuatan KTP atau kartu keluarga baru di tingkat kecamatan. Surat keterangan pindah atau datang, sebagai dokumen pengantar legal bagi warga yang melakukan mutasi domisili. Surat keterangan kelahiran, surat pengantar krusial yang digunakan warga untuk mengurus akta kelahiran anak ke Dinas Dukcapil. Dan surat keterangan kematian, yang dikeluarkan resmi saat ada warga meninggal dunia, biasanya digunakan untuk pengurusan klaim asuransi, waris, maupun urusan perbankan. Kedua, sistem menyediakan kelompok surat keterangan sosial seekonomi, seperti yang tampak pada halaman layar Anda. Bagian ini berisi dokumen pendukung ekonomi warga, meliputi surat keterangan tidak mampu atau SKTM, yang diterbitkan untuk membantu warga kurang mampu dalam mengurus keringanan biaya rumah sakit, beasiswa pendidikan, atau bantuan sosial lainnya. Surat keterangan usaha atau SKU, yang menjadi syarat utama bagi warga dalam mengajukan pinjaman modal usaha, seperti kredit usaha rakyat atau KUR, ke lembaga perbankan. Serta surat keterangan penghasilan, sebuah dokumen esensial yang memfasilitasi warga pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji resmi agar tetap bisa mengurus administrasi keuangan mereka. Ketiga, untuk memfasilitasi administrasi keluarga, terdapat kelompok surat pengantar pernikahan atau model N pada halaman layar Anda. Di sini,
Proses pranikah dipermudah dengan penyediaan surat pengantar nikah atau N1, yang merupakan pengantar nikah standar. Surat keterangan asal-usul atau N2, untuk menerangkan latar belakang asal-usul warga yang bersangkutan. Surat persetujuan mempelai atau N3, sebagai surat pernyataan persetujuan formal dari kedua belah mempelai. Surat keterangan tentang orang tua atau N4, yang merinci informasi resmi mengenai orang tua calon mempelai. Serta surat keterangan belum menikah, janda, atau duda, untuk memberikan pernyataan hukum mengenai status pernikahan seseorang saat ini. Keempat, mari kita perhatikan halaman layar Anda yang memuat dua kelompok sekaligus, yaitu surat administrasi pertanahan dan surat pengantar keamanan ketertiban. Pada subkategori administrasi pertanahan, desa dapat menerbitkan surat keterangan riwayat tanah, untuk menerangkan kronologi asal-usul perpindahan kepemilikan sebidang tanah. Surat keterangan tidak sengketa, yang menyatakan secara hukum bahwa tanah tersebut bersih dan tidak sedang dalam sengketa. Surat keterangan penguasaan tanah, sebagai dokumen sporadik yang menjadi dasar mutlak dalam pembuatan sertifikat tanah di BPN. Dan surat keterangan ahli waris, untuk menerangkan daftar ahli waris yang sah dari warga yang telah meninggal dunia. Sementara pada subkategori pengantar keamanan ketertiban, tersedia surat pengantar SKCK, sebagai syarat rekomendasi awal sebelum warga mengurus surat keterangan catatan kepolisian di Polsek atau Polres. Dan surat keterangan kehilangan, surat pengantar sebelum warga membuat laporan resmi kehilangan barang atau dokumen berharga ke pihak kepolisian. Kelima, atau yang terakhir, sistem ini juga menyediakan kelompok surat dinas internal pemerintahan desa seperti yang terlihat pada halaman layar Anda. Bagian ini digunakan khusus untuk kebutuhan tata usaha internal desa, yang mencakup peraturan desa atau Perdes, sebagai instrumen publikasi produk hukum tertulis di tingkat desa. Surat keputusan atau SKKdes, untuk melegalkan pengangkatan pengurus RT, RW, BUMDes, hingga anggota Linmas. Surat undangan, untuk mempermudah distribusi undangan rapat koordinasi maupun musyawarah desa. Serta surat perintah tugas atau SPT, yang diberikan secara resmi kepada perangkat desa yang sedang melaksanakan dinas luar. Dengan kelengkapan template yang menyeluruh ini, aplikasi administrasi desa ini, memastikan seluruh pelayanan administrasi surat menyurat di desa Anda dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit, menjadikannya lebih transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan sempurna. Setelah proses pembuatan surat selesai, mari kita beranjak ke menu arsip surat, seperti yang ditampilkan pada layar Anda saat ini. Menu yang berada di bawah kategori administrasi ini berfungsi sebagai buku register digital, atau buku arsip surat, yang mendokumentasikan secara rapi seluruh surat yang pernah diterbitkan oleh pihak desa. Dengan fitur ini, Anda tidak perlu lagi repot mencatat riwayat persuratan secara manual di buku besar. Di bagian atas halaman, sistem menyediakan deretan perangkat pencarian dan penyaringan yang sangat komprehensif untuk memudahkan Anda melacak dokumen lama. Kolom pencarian. Di pojok kanan atas, Anda dapat langsung mengetikkan nama pemohon atau nomor surat untuk pencarian spesifik dan cepat. Filter tanggal. Tersedia opsi rentang waktu, untuk mencari surat yang dikeluarkan pada periode hari, bulan, atau tahun tertentu. Filter jenis surat. Sebuah menu drop-down, yang memungkinkan Anda mengelompokkan arsip berdasarkan jenis suratnya saja, misalnya jika Anda hanya ingin melihat seluruh riwayat penerbitan, surat keterangan kematian. Tersedia juga tombol filter untuk mengeksekusi pencarian, serta tombol reset untuk mengembalikan pengaturan pencarian ke kondisi semula. Bergerak ke bagian utama, Anda akan disajikan sebuah tabel log arsip yang sangat informatif dan terstruktur. Tabel ini menyajikan ringkasan data yang mencakup nomor urut dan tanggal penerbitan surat, nomor surat resmi yang digenerate oleh sistem, jenis surat yang diterbitkan,
seperti surat keterangan domisili, surat pengantar KTP KK, hingga surat keterangan pindah atau datang. Nama pemohon, yang juga dilengkapi langsung dengan nomor induk kependudukan atau NIK di bawah namanya untuk memastikan keakuratan identitas. Keperluan detail, yang mencatat tujuan spesifik pembuatan surat tersebut, seperti pengajuan bantuan atau perekaman ektp baru. Terakhir, di kolom paling kanan, terdapat kolom aksi yang menyediakan dua tombol krusial. Ikon cetak, berfungsi untuk mencetak ulang atau mengunduh kembali dokumen surat tersebut jika sewaktu-waktu warga kehilangan salinannya. Ikon hapus, digunakan untuk menghapus catatan arsip dari sistem apabila terjadi kesalahan penerbitan atau pembatalan. Dengan halaman arsip surat ini, seluruh rekam jejak tata usaha desa Anda terjamin keamanannya, mudah ditelusuri, dan tertata dengan sangat profesional. Terakhir, kita beralih ke menu pengaturan, seperti yang ditampilkan pada flyer Anda saat ini. Halaman pengaturan sistem ini berfungsi sebagai pusat kendali utama untuk mengonfigurasi identitas resmi desa serta mengelola keamanan basis data aplikasi secara menyeluruh. Halaman ini dibagi secara terstruktur menjadi 3 bagian utama. 1. Profil dan data desa. Pada panel kiri atas, Anda dapat mengisi dan memperbarui informasi administratif dasar mengenai desa Anda, yang meliputi nama desa, misalnya, Desa Kungkang. Kecamatan dan kabupaten kota, seperti Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Alamat lengkap, sebuah kolom teks luas untuk memasukkan detail lokasi, alamat email desa, hingga kode pos. Nama kepala desa, seperti Prabowo Presiden Omon-Omon. Catatan penting. Seluruh data profil yang diisi di sini sangat krusial, karena sistem akan secara otomatis menarik informasi ini untuk melengkapi komponen teks legalitas pada setiap surat yang diterbitkan kepada warga. 2. Kop surat dan visual. Tepat di bawah data profil, terdapat pengaturan kop surat dan visual. Bagian ini memungkinkan Anda mempersonalisasi dokumen resmi desa. Unggah gambar kop surat. Anda dapat mengunggah berkas gambar memanjang, kop surat resmi, melalui tombol Choose File. Gambar ini nantinya diletakkan secara otomatis di bagian atas semua dokumen cetak sistem dengan batas ukuran maksimal file sebesar 2 MB. Pratinjau dan hapus kop. Sistem menyediakan area pratinjau visual untuk melihat kop yang sedang aktif, lengkap dengan tombol hapus kop jika Anda ingin menggantinya dengan berkas baru. Setelah seluruh konfigurasi profil desa dan visual dirasa sudah sesuai, Anda tinggal menekan tombol biru simpan pengaturan di pojok kiri bawah untuk menerapkan perubahan. 3. Fitur-fitur database. Bergeser ke kolom sebelah kanan, terdapat panel mandiri bernama fitur-fitur database yang mengendalikan manajemen keamanan data. Backup database, tombol ini berfungsi untuk mengunduh seluruh data kependudukan dan sistem ke dalam format berkas JSON sebagai langkah pengarsipan digital berkala. Restore database, digunakan untuk memulihkan kembali seluruh data desa dari berkas cadangan yang sudah pernah diunduh sebelumnya jika sewaktu-waktu terjadi kendala teknis. Reset database, tombol bergaris tepi merah ini digunakan untuk menghapus seluruh data kependudukan di dalam sistem secara total. Sesuai dengan kotak info di bagian bawah panel, tindakan reset ini dirancang aman terhadap identitas aplikasi, karena ia hanya akan menghapus seluruh data kependudukan saja, sementara data pengaturan profil desa yang berada di sebelah kiri tidak akan ikut terhapus. Dengan adanya halaman pengaturan ini, fleksibilitas identitas visual serta kedaulatan keamanan data sistem informasi desa Anda berada sepenuhnya di bawah kendali admin desa. Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah, seluruh rangkaian tur aplikasi pelayanan administrasi desa ini telah tuntas kita bedah bersama. Segala kesempurnaan dan kemudahan ini datangnya murni dari Allah, sedangkan segala kekurangan adalah cerminan dari keterbatasan saya sebagai hamba yang dhaif. Bapak, Ibu,
Dan rekan-rekan sekalian, ada satu amanah penting yang ingin saya sampaikan. Perlu diketahui bahwa semua bentuk aplikasi yang saya bagikan di channel ini bersifat dedikasi sepenuhnya untuk kemaslahatan umat dan 100% gratis. Lillahi ta'ala. Ini adalah aplikasi yang benar-benar gratis dari hati. Bukan seperti program makan gratis di luar sana yang ramai diperbincangkan, yang katanya gratis, tapi sejatinya dibiayai oleh uang pajak dari keringat rakyat sendiri. Di sini, insya Allah tidak ada udang di balik batu, tidak ada biaya tersembunyi, dan tidak ada komersialisasi. Semuanya murni demi membantu mempermudah pelayanan di pekerjaan Anda. Saya hanyalah seorang manusia biasa yang fakir ilmu. Namun, jika Bapak atau Ibu merasa aplikasi sederhana ini bisa membawa manfaat nyata untuk warga di wilayah Anda, saya dengan segala kerendahan hati membuka pintu silaturahmi selebar-lebarnya. Jika berminat untuk menggunakan aplikasi ini, silakan saja langsung menghubungi saya melalui kontak WhatsApp di nomor 085 230 524 475. Akhirul kalam, jika Anda merasa video ini membawa manfaat dan berkah, saya memohon keikhlasan hati rekan-rekan sekalian untuk mendukung channel kecil ini dengan cara menekan tombol like, melakukan subscribe dan bagikan atau share video ini kepada kerabat atau rekan-rekan lainnya. Semoga setiap kebaikan yang kita bagikan hari ini dicatat oleh Allah sebagai ladang amal jariah, yang pahalanya akan terus mengalir untuk kita semua, bahkan saat kita sudah tiada. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilafan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.